Apakah dia memang masih berniat, berharap, berkehendak gitu ya, berencana untuk juga terus mempengaruhi politik Indonesia? Saya duga iya. Ini ada orang yang namanya Jokowi, dikasih peluang untuk terlibat. Nah peluangnya apa? PSI. Kan tujuannya adalah untuk manas-manasin, memprovokasi Pak Prabowo nih. Sekarang sudah terbukti. Enggak dong. Prabowo adalah Prabowo. He himself, ya kan? Yang menentukan apa yang akan gue jalankan pada pemerintahan gue. Jadi kayak sering gitu ya memunculkan kedekatan dengan Bu Mega. Ini bukan sinyal bahwa Pak Prabowo juga sedang memainkan apa ya, positioning politik ya, bahwa lah aku juga bisa deket loh sama Bu Mega. Yang kita tahu yang Bu Mega kamu gak deket nih. Iya gitu. Atau gimana Pak Kadin melihatnya gimana tuh? Pak Prabowo ini pengen nunjukin sama Bu Mega, Bu enggak tenang. Ibu jangan pikir bahwa kita nih sedang menghabisi PDIP, karena narasi itu kan dibangun. Okay. Enggak. Kita teman kok. Saya duga dia udah ngomong dulu sama Pak Jokowi dan Pak Jokowi setuju sama. Ya udahlah. Bang, kita lanjut soal membongkar isi pemikiran Jokowi lah. Nah, ini kan lagi rame situasi, karena selalu ada aja pihak atau narasi yang disebut bahwa matahari kembar lah dan lain sebagainya. Kalau kita lihat hari ini kan Pak Jokowi juga masih aktif tuh doorstop sama wartawan. Ini bahkan ada netizen ini juga nyalain wartawan. Lagian Jokowinya juga masih dicari. Ya bagaimana dia masih relevan kan? Buka pintu pula. Ya, anaknya wapres, satunya anaknya waketum. Masih ada konflik, ada sama PDIP disebut, ya kita kan konfirmasi ya kan. Ya bukan kita nyari Pak Jokowi, dia masih relevan aja gitu. Itu yang disalahin Roy Suryo aja, Tifa. Ya lu ngangkat terus. Tapi di satu sisi yang pengen aku tanya Pak Ade, apakah kan kemudian sebenarnya Pak Jokowi juga bisa dong memilih untuk tidak terakses ketika misalnya dia menutup pintu, dia tidak muncul dan lain sebagainya. Tapi kan ini dia muncul, beliau muncul. Membuka pintu lah untuk di doorstop. Nah ini kalau menurut Bang Ade, apakah memang Pak Jokowi ini masih ingin diperhitungkan dalam konstelasi politik? Karena kalau kita bicara soal mantan-mantan presiden, kan mereka akhirnya juga punya parpol tuh. Gitu, misalnya Pak SBY akhirnya ada Demokrat, Bu Mega ada PDIP, dan akhirnya memang menjadi kingmaker yang kita tahu. Apakah Pak Jokowi itu juga mengincar itu? Saya juga harus diperhitungkan dong gitu. Saya kembali pada sikap dasar saya mengenai Pak Jokowi ya. Pak Jokowi itu memang kepengen ke depan itu Indonesia punya partai-partai politik yang bagus ya. Cuman untuk mengubahnya itu dia percaya itu nggak bisa dengan sendiri yang terjadi. Ya, misalnya kalau kita biarkan sebuah proses yang normal gitu ya, jadi natural selection, itu dengan sendiri nanti akan menang. Yang bertahan terus adalah orang-orang yang berani mengubah pola-pola budaya politik seperti itu. Ya, dia percaya bahwa people have to interfere. Ya, di Indonesia terjemahannya jadi cawe-cawe. Jadi ada orang baik ini pengen terus untuk mempengaruhi agar prosesnya seharusnya bisa menjadi lebih baik nih. Antara lain harus dengan cara memilih orang-orang yang qualified untuk duduk di posisi ini, posisi itu. Ya. Dia punya hak sepenuhnya dan punya resources yang cukup untuk hidup dengan tentram di Solo. Iya. Dan jalan-jalan sama Bu Iriana, sama cucu, santai. Tapi dia memilih tidak. Nah, bagi para anti Jokowi itu digambarkan sebagai dia itu nggak mau kehilangan kekuasaannya selama ini yang sudah dia peroleh. Dia tetap kepengen menguasai kekuasaan itu untuk memperkaya dirinya, untuk mensejahterakan keluarganya, untuk menjamin agar anak-anak itu juga dapat kekuasaan yang sama dengan dirinya. Itu buat saya bullshit. Itu bullshit buat saya ya. Karena saya melihat dari sisi yang lain. Dia itu ingin memang agar
keadaan itu menjadi lebih baik. Dan kalau perlu saya ikut terlibat di dalamnya. Tapi kalau saya diminta. Jadi dia bukan orang yang cari panggung. Karena seperti Anda katakan tadi, bukan dia yang cari panggung. Orang, emang siapa yang nyuruh puluhan atau ratusan orang itu datang ke rumah Pak Jokowi setiap hari? Emang dia ngundang? Emang tim relawan itu meng-hire orang-orang untuk yuk kita harus datang rame-rame? Atau bayaran lah, misalnya pengunjung bayaran, enggak juga ya? Enggak juga kan? Jadi orang memang mencintai dia dan berusaha ketemu dengan dia, dan Anda harus lihat gimana ekspresi orang-orang atau orang yang dapat tanda tangan dia dan pulang ke Jakarta bilang, gue dapat tanda tangan Jokowi dong. Gitu. Yang menurut saya ya nggak penting. Ya. Tapi kan saya harus menyambutnya dengan wow keren banget nih gitu ya. Mengidolakan banget ya. Mengidolakan. Itu satu hal. Terus bahwa orang terus-menerus menghajar dia. Ya kan kita selalu bilang, kan udah selesai Pak. Jokowi udah bukan jadi presiden sekarang. Masa kamu masih bilang bahwa dia cawe-cawe? Ya? Atau kenapa masih juga terus diangkat soal ijazah? Itu kan ijazah tuh luar biasa menurut saya sebagai sebuah contoh. Bertahun-tahun itu diulang-ulang, sudah dinyatakan berulang kali juga oleh UGM bahwa enggak, dia tuh emang anak UGM. Temen-temen nih kasih, nih foto gue bareng sama Jokowi, lagi naik gunung, lagi segala macam. And yet, apa yang terjadi? Itu masih terus dimainkan. Jadi di satu sisi benar yang Anda bilang, bahwa ini sebetulnya bukan dia yang minta, ya. Sehingga mengatakan bahwa emang dia kepengen banget ya, mungkin juga nggak boleh terlalu mudah kita simpulkan begitu, ya. Tapi kalau kedua, ini jawaban yang lebih seriusnya, apakah dia memang masih berniat, berharap, berkehendak gitu ya, berencana untuk juga terus mempengaruhi politik Indonesia? Saya duga iya, ya. Dan sekarang dia melihat, saya rasa ya. Dia barangkali belum memutuskan dengan jalan apa dia akan terlibat. Dia misalnya gini, sebagai seorang sepuhnya politik Indonesia, ya orang masih datang ke dia untuk konsultasi, untuk nanya segala macam. Tapi gini, kalau Anda adalah orang yang, saya gunakan contoh saya deh, ya. Saya itu adalah orang yang, ya Vito udah kenal banget sama saya ketika masih kuliah dulu. Tahun berapa sih Vito? 2014. Dia tahu bahwa gue itu memang nulis, ngomong, masuk ke KPI, bla 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 bla. Tapi pada satu titik, saya sadar ini semua nggak cukup. Kalau Anda mau memperbaiki Indonesia, Anda harus berada di pusatnya. Artinya harus duduk di parlemen misalnya, atau duduk di pemerintahan. Anda bisa cukup puas berada di luar sebagai orang-orang LSM yang terus-menerus menyuarakan protes, desakan Anda. Idealnya gini, ideal gitu. Tapi hidup itu tidak ditentukan oleh hanya gagasan-gagasan ideal kita, tapi oleh apa yang dipraktekkan. Jadi kalau dalam ilmu kami itu dulu ada yang namanya, ada internalisasinya, ada eksternalisasinya, ada objektivasinya. Ada di kepala, diungkapkan, dipraktekkan, diwujudkan. Ya. Ketika itulah saya akhirnya memilih pada usia berapa ya, tahun 2022 itu artinya saya pada usia 61 memutuskan untuk saya gabung ke PSI, Partai Anak Muda. Ya, saya 61 tahun. Dan PSI menerima dengan sukacita. Dapat opa nih. Gitu. Dihina habis-habisan. Opa masuk Partai Anak Muda. Partai Anak Muda, iya. Ya, tapi saya akan bilang, enggak, saya tidak sedang mengejar kekuasaan, dan saya tidak mengejar kekuasaan, saya nggak dapat apa-apa. Tadi Anda bilang, Anda kok nggak dapat posisi apa-apa di PSI? Ya kan? Ya nggak apa-apa, emang bukan itu tujuan gue. Atau sebagian orang bilang, Anda selama ini sudah menjadi pendukung Jokowi, kok nggak dapat komisaris? Gitu ya. Ya siapa yang pernah bilang gue kepengen jadi komisaris ya? Komisarisnya kecil. Asik. Gajinya berapa sih komisaris? Ada. Maaf ya penonton. Ini pasti ini nggak dipilih sih jadi begini nih. Gitu kan. Oke. Tapi saya bilang,
Saya membayangkan orang kayak Jokowi, iya dia bisa cuman duduk-duduk, mungkin dia bukan penulis, jadi dia juga nggak akan nulis kan. Cuman menerima orang, konsultasi, kayak menjadi para senior gitu yang akhirnya dikutip sebagai ini mantan presiden gitu ya. Or lebih dari itu. Atau lebih dari itu. Lebih dari itu artinya apa? Ya Anda harus korbankan segenap kenyamanan hidup Anda itu yang sebetulnya sudah Anda peroleh dengan masuk ke panggung, bukan panggung, ke dunia politik di Indonesia yang serba carut-marut ini. Yang benar carut atau karut sih? Karut Ya. Yang karut-marut ini. Yang ruwet lah bahasa yang ruwet. gampangnya. Anda masuk dan Anda dihajar kanan kiri segala macam. No, dia bilang, aku masuk aja deh. Aku menjadi pemain aja deh. Cawe-cawe aja deh. Ya. Tapi kan ini cawe-cawe yang dilakukan untuk kepentingan orang banyak. Karena jangan-jangan kalkulasinya adalah, kan Anda harus ambil pilihan. Anda cawe-cawe dan hasilnya apa? Anda nggak cawe-cawe dan hasilnya apa? Dan kayaknya Pak Jokowi memilih untuk kayaknya aku cawe-cawe. Ya. Betapapun ya kata itu sebagai kita tidak gunakan kan. Tapi dia menjadi pemain. Ya. Dan dia udah ditendang sama PDIP kan. Kayak gini misalnya, saya membayangkan orang kayak Obama di Amerika. Emang dia udah nggak main, tapi dia adalah orang Demokrat kan. Dan di Demokrat dia diundang, dia dihormati, dia diajak bicara, dia juga ngasih nasihat juga. Kasih nasihat juga, karena memang dimungkinkan berkat posisinya dia di partainya. Tersebut. Pak Jokowi udah ditendang, udah dipecat, ya. Jadi kalau Anda masih mau berbuat buat bangsa ini, what would you do? Itu pertanyaannya. Dikasih akses nih. Sebetulnya bisa aja Pak Prabowo karena menghormati Jokowi, ya taruhlah apa sih namanya? One team press misalnya kan. Bisa aja. Cuman kita tahu semua lah one team press itu kan lebih ke simbol ya. Kita tahu lah itu nggak serius-serius amat. Dia menasehati apa sih ke presiden gitu kan. Sorry kebuat one team press ya. Saya tetap menghormati Anda gitu ya. Cuman saya mau bilang adalah ini ada orang yang namanya Jokowi dikasih peluang untuk terlibat. Nah peluangnya apa? PSI. Ada sekarang kesempatan bagi Anda. You can do more gitu ya buat bangsa ini dengan misalnya nih ya, saya tidak ingin mengatakan dia akan menjadi ketua ya. Cuman kalau dia menjadi ketua, dia bisa besarkan ini menjadi sebuah partai yang tadi menjadi teladan, menjadi contoh antara lain dengan dimulai dengan pola pemilihan ketua umumnya yang dilakukan secara langsung, secara one man one vote ya. Dan dia bisa, dan PSI bisa dia sepenuhnya organisir, dia tentukan. Dia nggak, ketika dia jadi presiden dulu dia sebetulnya nggak bisa menentukan keputusannya secara sendirian. Anda harus dengar, Anda harus dipengaruhi oleh kelompok-kelompok lain. Tapi kalau di PSI kan bisa sendiri. Oke, paham. Karena ini akan bisa jadi partainya yang dipimpin dia sendiri. Yang dipimpin dia, diidealkan dia. Diidealkan. Dia bilang seharusnya tuh partai nggak begini. Dulu dia nggak mungkin ngomong gitu di PDIP. Dan sekarang kalaupun dia keluar dan dia masuk Golkar, ya sebagai orang baru kan, vaksinnya juga banyak. Mungkin orang akan bertanya, ya kenapa nggak bikin partai baru aja sih? Kan jawabannya adalah lebih gampang, lebih mudah membentuk partai yang apa yang lebih mudah Anda bisa lakukan, membentuk partai baru dengan from the scratch, ya, atau yang udah ada bentuknya, dan Anda kenal orang-orangnya, dan orang-orangnya Anda percaya. Dan orang-orangnya selama ini selalu menjadikan Pak Jokowi sendiri adalah apa? Panutan ya kan. Jadi kita menyebutnya mentor kita tuh Pak Jokowi ya. Nah, ya pasti jawabannya menurut saya adalah ya mendingan saya ngebesarin PSI. Iya. Mungkin dengan saya masuk PSI, saya juga bisa narik orang-orang lain kan, orang-orang senior yang juga dikenal sebagai orang-orang yang baik, yang lurus. Tapi kapal nggak ada gitu ya, bisa masuk nih sama Pak Jokowi ke PSI. Di PSI, saya duga ya. Bisa jadi kayak gitu.
Makanya menjadi sangat strategis bagi Pak Jokowi daripada mengisi hari tua di Solo gitu ya. Kalau dalam pandangan saya mendingan berada di PSI. Tapi ya nggak apa-apa toh Bang kalau nanti jadi ketua umum PSI tapi juga dari Solo kan iya nggak bisa apa-apa juga. ya. Nggak apa-apa juga. Iya. WFH misalnya atau PSI gitu ya. Atau seminggu sekali Seminggu dah. sekali lah ke sana. Tapi kantor sempit DPP. Ya memang. Kalau Pak Jokowi datang, Wah, lah. itu. Apa tuh? Pindah Kantor. tempat, kantor. Iya, pernah lihat kantor kami kan? Pernah masuk dong. Pernah masuk kan? Ya memang begitulah kantornya. Jangan bandingin sama PDIP, P3, Golkar. Nasdem dong? Nasdem. Kita sih ya memang ya namanya juga bocil. Asik. Tapi kalau ada Pak Jokowi ya lain dong. Iya, pindah Wah, dong. langsung Agak-agak gede dikit ya, Bang. Ya, Dia nanya itu yang di PDIP mau disewain nggak gitu. Oh, ini namanya keep your enemy closer kalau kayak gitu. Oke. Kantornya dibagi dua ya? Iya, Ini bagi PDIP, ini PSI. Sebelahnya P3. Ya. Dan ingat PDIP-nya mungkin pada saat itu ketuanya udah Puan. Bus. Wih, Kalau PDIP-nya fix Puan, puan nih berarti nih. ya enggak kan Ya, saya mana salah. tahu. Iya. Ini kan katanya juga sekarang udah dibilang udah pasti lah Megawati. Kongresnya kan nggak jadi-jadi nih, ya. Tapi kalau kongresnya jadi kan ada pemilihan ketua umum baru. Pastilah Megawati yang menang gitu kan. Tapi kan nggak ada yang tahu. Kita nggak ada yang tahu kalau Pak Hasto-nya ternyata kena. Kan kekuatan Bu Mega ya di Pak Hasto kan. Pak Hasto-nya kalau ya, saya minta maaf buat PDIP kalau dia nggak ada, apakah tidak berarti kekuatan Puan menjadi lebih kuat? membuka? Oke. Nah kalau ada Puan kan sohib sama Pak Jokowi. Friend lah ya. Jadi kantor PDIP dibagi dua. Hibrid. Oke. Friend, lu tanya apa? Saya pertanyaan titipan dari Tatang lewat laptop. Oke. Oh ada di sini. Soal matahari kembar dikit itu. iya. Pak Prabowo kan ini tampak gimana ya? Mungkin untuk para anti keberlanjutan ini ada sinyal-sinyal bahwa Pak Prabowo tidak 100% merupakan keberlanjutan Pak Jokowi. Pertama, Programnya beda ya. programnya beda gitu. Program beda dan kelanjutan program mercusuarnya Pak Jokowi IKN juga tidak tampak signifikan nih indikasinya di 6 bulan sekarang. Kemudian Pak Prabowo juga tampak punya upaya serius untuk rekonsiliasi atau membangun hubungan baik dengan Bu Mega yang kita tahu punya konflik dengan Pak Jokowi. Bang Ade melihatnya Pak Prabowo dan Pak Jokowi itu masih sedekat dan seakrab itu, Bang? Kalau saya, iyalah, ya. Jadi gini, Anda kan ingat si Pak Prabowo belum lama ini bilang saya bukan bonekanya Pak Jokowi. Ya. Itu buktinya. Dia memang bukan boneka. Ini kan gini, teman-teman Anda yang di luar sana tuh, itu kan menciptakan narasi sendiri, imajinasi sendiri bahwa wah ini Pak Prabowo nih terus dikendalikan ala Jokowi. Ya ini kan orang-orang yang kurang paham. Agak-agak. Waduh. Iya. Jadi gini, kan nggak mesti dong ya. Keberlanjutan tuh artinya adalah yang berikutnya itu dikendalikan oleh yang sebelumnya. Atau bahkan yang berikutnya hanya menjalankan atau mengikuti akan tetap mempertahankan semua yang sudah dibuat di sebelumnya. Ya kan? Ini kan ada masalah evaluasi, ada masalah peninjauan kembali, ada masalah kayaknya sih IKN nih nggak perlu terlalu cepet-cepet lah ya. Tetap tenang Pak Jokowi, kita akan teruskan, tapi nggak usah buru-buru ya, misalnya gitu. Itu kan kalau gue saya berteman dengan Anda nih Fit, kan kita tadinya saya, terus Anda yang melanjutkan, saya bilang saya titip yang ini dijalankan. Iya, tapi ini jangan dulu sekarang ya, Bang Ade ya jangan tersinggung nih, gitu kan. Tapi tetap kok dilanjutin. Itu dilanjutkan, jangan takut, itu nggak akan kita blok tutup, throwback ya, tutup ya. Kita bisa begitu ya. Nah, masalahnya memang ada orang-orang itu yang menciptakan narasi itu bahwa sebetulnya kan tujuannya adalah untuk manas-manasin, memprovokasi Pak Prabowo nih. Pak, kamu tuh dikuasai oleh Jokowi. Jokowi itu sebetulnya nggak peduli sama Bapak.
ya. Yang dipikirkan oleh Pak Jokowi itu adalah Gibran. Oke. Dia akan menggunakan Bapak untuk mengamankan jalannya Gibran. Bapak tuh nothing di matanya Pak Jokowi. Jokowi itu cuma seorang penguasa lama yang ingin agar semua kepentingan dia itu bukan dilanjutkan, diproteksi, diakomodir, ya. bahkan diproteksi. Sekarang sudah terbukti, enggak dong. Prabowo adalah Prabowo, he himself, ya kan, yang menentukan apa yang akan gue jalankan pada pemerintahan gue. Makanya belum apa-apa udah langsung makanan bergizi gratis yang nggak pernah sedikit pun dilakukan di zaman Pak Jokowi. Nah artinya dengan hal-hal itu Pak Kade nggak melihat bahwa itu bukan merupakan sinyal bahwa Pak Prabowo dan Pak Jokowi ini nggak senada gitu, bukan sinyal itu ya. Pertama nggak senada itu oke aja. Nggak senada itu nggak apa-apa. Nggak apa-apa kan? Ya. Cuma kan dia tidak akan ini kan beda ya. Peralihan dari siapa? Pak SBY ke Pak Jokowi. Ya. Dari Mega ke SBY. Ya. Terutama Mega ke SBY lah. Ya. Itu kayak betul-betul patah. Dari merah ke biru. Dari merah ke biru ke merah lagi. Dari SBY ke Jokowi mungkin nggak segitu-gitu amat. Ya. Cuman Jokowi udah, Bapak nggak ikut-ikut ya, nggak ada nih urusan Bapak. Kita mulai dari awal lagi. Dimulai dengan jalan saya. Kalau Prabowo tuh nggak gitu kan. Ketika dia memulai kepemimpinannya, dia ngomong sama Jokowi, gimana Jok? Bayang dia berdua ngobrol. Misalnya gitu. Gimana Jok menurut? Ya gini nih, mau ya. Ini kayak gitulah ya. Terjadi percakapan, tapi Pak Jokowi tidak menentukan. Pak Jokowi cuma ngasih dan ingat ya, Prabowo sudah berada di kabinetnya Jokowi selama 5 tahun. Ya. Jadi kan gampang ngobrolnya, frekuensinya udah sama, ya. Jadi frekuensinya tetap sama, jalannya frekuensi sama. Bahwa yang satu lebih ngerok, yang satu lebih ngeblues, itu soal lain nih. Ya. Tapi ya kurang lebih, ya memang begitu. Ininya sama, ideologinya sama, ya. Makanya ada orang-orang yang tetap bertahan di situ kan. Ada Pak Tito, ada Pak Budi Sadikin, ada segala macam kan, ada di situ. Ada Gibran pula di situ. Jadi saya itu juga di satu sisi saya harus ingatkan, keberlanjutan yang kita bicarakan adalah bukan sekedar untuk melanjutkan dalam arti yang udah dibikin terus tinggal dijiplak, diduplikasi. Nggak gitulah. Nggak gitu kan. Mungkin sebagian ditinggalin, mungkin sebagian baru sama sekali. Tapi tidak berarti bahwa kemudian Pak Jokowi jadi nothing. Apa yang sudah dibikin oleh Pak Jokowi jadi nothing. Atau itu menggambarkan bahwa Pak Prabowo dengan Pak Jokowi akhirnya berjarak, nggak gitu ya? Sama sekali nggak. Tapi ada upaya-upaya serius untuk memisahkan untuk keduanya. Memisahkan mereka. Untuk tadi kan memprovokasi terus-menerus bahwa sebetulnya kalian itu atau gini, Pak Prabowo, Anda tuh jangan sampai abai bahwa Anda itu terancam oleh kehadiran Pak Jokowi. Makanya kalau perlu tinggal aja. Gibran itu dimakzulkan. Itu kan begitu logikanya kan. Walaupun nggak masuk akal ya, tapi tetap aja itu diangkat terus ya. Orang-orang yang justru meningkatkan popularitas Jokowi kan. Kan biar gimana pun akibat itu kayak ada bad news is good news jadinya. Bad news is good news, tapi paling tidak ya diberitakan terus kan. Ya misalnya gini kayak si para purnawirawan jenderal ini kan. Ya. Biar gimana pun itu mengangkat nama Jokowi. Ya. Malah justru ngasih panggung. Ngasih panggung dan orang justru melihat gini. Ya elah nih para pensiunan udah permintaannya aneh-aneh, minta agar Gibran diberhentiin, minta agar menteri-menterinya Jokowi itu di-reshuffle ya. Bla 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 kan, ya. Ya kembali ke argumen Anda, ya salah sendiri kenapa lu angkat. Karena diangkat ya Jokowi muncul terus. Nah, tapi sembari begitu Jokowi juga punya agenda. Agenda dia adalah menyelamatkan demokrasi di Indonesia. Caranya apa? Dengan misalnya antara lain dengan bikin sebuah partai, menawarkan gagasan partai itu perlu super TBK. Perlu super TBK lah. Yes. Ya. Perlu one man one vote. Ya. Kalau Anda tanya, apakah itu berarti PSI? Barangkali awalnya atau paling tidak dia tidak mengatakannya dalam konteks PSI. Tapi sekarang pertanyaannya cuma satu.
kalau itu mau diterapkan, gagasan Super TBK itu mau dijalankan, Ya yang paling mungkin yang paling mungkin ya apa? PSI. Ya. Tapi apakah dia akan menjadi ketua umum? Belum tahu. Bang Ade udah sangat berharap tuh terus ngomong apa Iya, lagi PSI. Abang juga yang berharap, abang juga yang nggak pengen berharap gitu ya. Nah, tapi juga. fair. Ini buat penonton juga fair. Kalau bukan PSI, siapa yang bisa menerapkan Partai Super TBK. Partai Super TBK? Ntar kita bikin partai sendiri juga. Iya, bikin aja. ini Kayak terus terang saya jujur. Ya. Sebagian saya udah berulang kali ada orang-orang yang datang dan bilang, Bang Ade mending partai sendiri deh, ya. Antara lain karena saya nggak ditunjuk jadi apa-apa kan di PSI. Kan abang yang nggak Maksudnya mau. abang yang suruh bikin partai sendiri Iya. lagi. Tapi soal nggak di PSI nggak ditunjuk apa, kan abang yang nggak mau. Dia apa? Nggak di struktur, abang nggak di struktur. Abang yang nggak mau memang. Iya, dalam arti begini. Enggak, ini kan orang melihat. Oke. Orang melihat. Itu ada Armando kayaknya disingkirin ya di PSI. Seolah-olah gitu. Nggak dapet posisi di struktur. Terus nggak ditawari posisi sebagai komisaris. Ya. Dia jadi apa sih? Itu pemberatnya Cokro TV. Hah? Itu doang. Itu untungnya apa? Nah, karena itulah Hanya yang saya datang ngerti nih nawarin. orang-orang yang Iya. Nah, ini orang-orang yang memang baik ya, jadi bukan orang yang ingin menghancurkan PSI. Bang bikin aja udah ya. Partai Itu kalau abang bikin pasti anak-anak PSI yang dekat Ngikut. sama ngikut. Iya kan, pertama, kalaupun saya berharap itu, saya kepengen tuh jadi pengurus PSI, kepengen jadi komisaris, pilihannya ya nggak bikin partai sendiri dong. Emang gampang. Susah itu. Orang-orang itu sampai bilang, kita bisa nyediain dana berapa bang gitu. Saya cuma berpikir, ntar kalau gue sebut, lo langsung kaget lagi. segede itu. Gue pikir 5 miliar. Masih kecil belum kan syaratnya susah kan bang. Ya enggak, iya makanya orang kan mungkin nggak tahu persis tentang berapa kebutuhan untuk mendirikan sebuah partai. Jadi saya mau bilang kemungkinan besar memang nggak akan ada partai lain. Selain PSI. Ya ada sih yang bikin kecil-kecil itu. Cuma ya saya yakin lah itu mah nggak akan bertahan lama, atau mereka lama-lama juga akan dilebur ke dalam partai yang lebih besar yang lain kan. Nah jadi dengan kata lain saya mau bilang kalau Pak Jokowi itu serius, dan saya yakin dia serius, mau bikin partai Super TBK, satu-satunya saat ini nih yang paling bisa mengakomodir gagasan tersebut adalah PSI. Ya, nanti ini bab ini tak kepotongin deh, udah ada kan tadi, jadi biar sampai ke FYP-nya Pak Jokowi. Pak Jokowi infonya tiap hari denger podcast loh. Iya. Dan dia langsung nelfon saya, gini deh. Ya ini bercanda. Bercanda. Nah, Pak, tapi apa nggak melihat bahwa itu sinyal yang disampaikan dimunculkan Pak Prabowo kan beberapa kali pertemuan dengan Bu Mega, dan kemudian ada sinyal lanjutan Bu Mega menyebut Pak Prabowo kangen nasi gorengnya, dan disambut oleh istana itu kan. Bang Prasto Hadi juga ngomong bahwa ya memang benar gitu, masih kangen, masih ditunggu nih apa dijadwalkan lagi. Jadi kayak sering gitu ya memunculkan kedekatan dengan Bu Mega. Ini bukan sinyal bahwa Pak Prabowo juga sedang memainkan apa ya, positioning politik ya, bahwa lah aku juga bisa deket loh sama Bu Mega, yang kita tahu yang Bu Mega kamu gak deket nih. Iya gitu. Atau gimana Pak Adi melihatnya gimana tuh? Enggak, saya sih merasa saya tidak sedang menjilat-jilat Prabowo ya. Saya melihat ini datang dari orang yang dulu anti Prabowo ya. Oke. Ya. Oke. Orang harus ingat, saya tuh anti Prabowo, dan kemudian ketika melihat langsung Prabowo, ngobrol sama Prabowo, dan melihat bagaimana dia memimpin timnya gitu ya. Waktu Menhan akhirnya. Hah? Atau enggak, setelah dia setelah dia presiden. jadi capres dan jadi pres. Orang ini memang orisinal ya. Dia tulus, dia humble, dia itu memang pada dasarnya punya tuh loyalitas, punya kesetiaan. Tapi memang seringkali
terkesan naif jadinya. Dan mungkin karena kenaifan dia itu, naif ini bukan naif goblok ya. Tapi ya gitu, orang yang jujur kan sering kali jadi kita bilang, lu naif banget sih, orang itu mau nipu lo gitu ya. Enggak lah, masa gitu kan, gitu kan. Enggak lah, kita harus husnuzon gitu ya. Nah dia itu menurut saya betul-betul ingin menghormati Bu Mega. Dia tahu persis Bu Mega itu, ya sorry ya buat pendukung PDIP, emang ibu-ibu yang sensitif, yang gampang tersinggung, yang hatinya gampang terluka lah gitu. Jadi Pak Prabowo ini kepengen nunjukin sama Bu Mega, Bu enggak tenang. Ibu jangan pikir bahwa kita ini sedang menghabisi PDIP, karena narasi itu kan dibangun. Enggak. Kita teman kok, kita. Jadi kalau Pak Hasto sekarang lagi ada di pengadilan, itu nggak ada urusannya, nggak ada politisasi terhadap hukuman tersebut ya. Jadi lebih ke situ Pak Prabowo ingin. Kalau saya percaya itu, jadi dia datang. Bukan bahwa Pak Prabowo mau ngasih kode-kode. Saya nggak percaya itu. Pada Pak Jokowi nggak itu ya. Nggak. Tapi lebih ke kayak mengayomi Bu Mega gitu ya. Mengayomi Bu Mega, dan bahkan saya duga dia udah ngomong dulu sama Pak Jokowi. Dan Pak Jokowi setuju sama, ya udahlah. Ketemulah. Ini gaya Jokowi soalnya begitu selama ini yang saya tahu, ya. Kayak ketika kami itu dihajar oleh PDIP waktu itu, dia nggak bilang lawan gitu, nggak gitu, nggak gitu. Ini aja sebaiknya ya memang barangkali mulai melihat kemungkinan lain di luar Ganjar kayak gitu loh, ya. Saya duga ini juga begitu terjadinya, ya. Nah, masalahnya Bu Meganya kali sangat bahagia kan, ya, nasi goreng saya gitu kan, ditunggu presiden, ya. Dan Pak Prabowo akan bilang, iya itu ditunggu gitu, silahkan. Prasetyo yang ngomong, Nanti kalau istana nggak bilang itu mungkin, iya makanya, nggak benar, mungkin itu betul-betul kayak jangan terlalu sensitif juga untuk menyatakan, wah beneran loh ini terjadi komunikasi yang romantis nih antara mereka berdua gitu kan. Nah dalam hal ini kita harus selalu ingat gitu, Pak Prabowo ini, makanya saya katakan tadi dia humble, dia rendah hati, dia tentara yang mungkin beringas ketika dia harus memimpin pasukan operasi, tapi dia itu berhati baik menurut saya. Dan salah satu yang saya gunakan sebagai contoh adalah bagaimana how he treated me, he treated PSI, yang dulu udah bilang kamu pembohong gitu kan, ya kan, bikin award. Itu waktu deklarasi itu kan ngomongnya lama juga tuh Pak Prabowo tuh sambutannya tuh, yang waktu di PSI di deket Sarina itu tuh Pak. Iya. Di deket Sarina di kantor. Sebenarnya Jakarta itu loh Bang, yang PSI mendukung itu loh. Oh iya. Itu kan ngobrolnya lama juga tuh Pak Prabowo anunya. Betul. Speech-nya tuh ya Betul. Secara spesifik dia menyebut kata PSI dalam berbagai acara gitu ya. Ketika saya datang saya bisa disebut, oh di sini ada Ade Armando gitu ya. Pak, orang ini kata teman-temannya kali ya, itu kan dulu ngejelek-jelekin Bapak gitu. Dan dia nggak apa-apa. Nah, bayangin Prabowo itu dulu kurang sakit hati apa dong sama Megawati? 2014. Nggak jadi soal batu tulis kan, akhirnya janjinya kan akan terus bersama kan, ini kayak orang pacaran. Hah, kok kamu katanya dulu akan setia, sekarang pergi. Nah, orang ini Prabowo ini setelah menang, dia tidak melakukan apa yang dilakukan Megawati terhadap SBY kan. Ya kan Megawati juga sakit hati karena SBY ditelikung kan. Kata SBY kan, enggak, gue cuma waktu itu maju, ternyata gue menang. Ya udah dong, ya. SBY berulang kali mau ketemu sama Megawati, nggak dapet, nggak sekalipun bisa. Sampai hari ini bahkan. Sampai hari ini, ya. Nah Prabowo tidak mau melakukan hal yang serupa. Dia nggak joget-joget. Nah gue yang menang, sorry ya, Mega, gue yang menang nih. Dia enggak.
Bahkan dia yang datang loh ya. ya. Iya. Dia nggak ngasorake. Itu bahasa yang gue nggak ngerti, tapi ya oke lah. Ente udah mulai Jawa juga ya. Nggak ngasorake ya. Padahal dia bukan Jawa ya. Kelaman sama ente. Ya. Nah, jadi dia tidak melakukan itu. Dia bilang ya. Kan datang ke Tengku Umar Datang. Dan dia datang lengkap kan dengan timnya kan. ya. Dengan apa Bang Dasko, Pak Muzani, ya. Dasko, Muzani semua datang. Habibur Rahman datang nggak ya? Nggak tahu lah ya. Ya, kayaknya. Tapi datang pertemuan diam-diam ya Pak. Iya. Incognito nggak tahu. Tapi diumumkan. Ya, setelahnya. Ya, setelahnya. Nah, ada foto-fotonya. Iya. ya, incognito yang agak menarik itu. Jadi dia kepengen orang tahu loh. Tapi Pak Prabowo memang kecenderungan gitu ya, Bu Mega didatengin ke rumah Pak Jokowi, Pak SBY. Makanya jangan suka berlebihan juga bilang wah, bahwa sinyal kemesraan ini artinya Pak Prabowo jauh sama Pak Jokowi enggak Jokowi, ya? Atau orang bilang Prabowo datang ke rumah Jokowi tidak pantas. Masa presiden yang dia juga datang ke yang lain-lain juga dia datengin. Pak SBY juga. SBY juga dia datengin gitu kan. Artinya nggak ada problem juga di antara mereka. Artinya dia tuh mau kalau menurut saya ya. Mungkin kalau Gus Dur Pak Habibie masih hidup samperin juga. Iya, kan nggak ada. Oke. Nah, terakhir nih Bang, udah 1 jam 30 menit nih. Pertanyaan untuk Abang nih, terakhir. Abang kenapa masih membela-bela Jokowi ini kan presidennya udah Prabowo Bang. Nah, itu aku pengen tahu itu aja. Loh, saya juga bela Prabowo kok. Oke. Seperti barusan. Cuman gini, kan pertanyaan besarnya adalah kenapa saya berpolitik? Oke. Kan buat kepentingan, dalam pandangan saya ya, kepentingan bangsa, kepentingan anda nih, kepentingan anak saya, ya. Saya merasa bahwa karena kelebihan-kelebihan yang saya miliki, saya pintar menulis, saya pintar ngomong gitu ya, saya biasa berpolitik, dan usia saya seperti juga Pak Jokowi ini udah di usia di ya 60 ke atas 60 ke atas lah ya. Kami harus mengisi waktu kami dengan cara apa? Ya. Dengan cara yang terbaik buat bangsa dong. Nah, saya itu betul-betul percaya bahwa Pak Jokowi itu yang terbaik buat bangsa. Artinya Abang merasa satu pandangan lah ya sama Pak Lebih dari sekedar satu pandangan. Saya merasa bahwa dia itu adalah orang yang memang harus terus. Ya. Kita nggak mungkin lagi minta dia memimpin. Ya. Tapi dia bisa berbuat sesuatu buat bangsa, bukan sekedar duduk-duduk di Solo. Ya. Oke. Jadi saya memang akan terus mendukung dia. Nah, dengan Pak Prabowo barangkali saya belum terlihat seperti fandom dia gitu ya. Ya karena ya namanya juga belum 1 tahun. Gimana saya mau muji dia? Abang juga ketemu baru kapan kan kemarin pas PSI. Dengan siapa? Pak Prabowo. Dengan Pak Prabowo menurut saya walaupun cuma 3 atau 4 kali ketemu, itu pertemuan yang menurut saya penting bagi saya untuk bisa menilai dia. Dan sejauh ini saya akan mengatakan he is good. Yang tadi saya bilang he is good. Tapi yang ini the best nih, Pak Jokowi ini. Ya, saya seperti saya katakan, saya akan barangkali akan mengatakan kalaupun saya harus mati untuk membela dia, I will do that. Wah, mosok sih Bang. Benar. Oh, gila. Kalau perlu. Kalau perlu. Karena saya merasa bahwa ya orang-orang semacam ini adalah orang yang diperlukan Indonesia. Sekarang ada tanya, sesempurna itu ya Jokowi? Kalau nggak sempurna saya tinggalin. Bukan kalau sempurna. Kalau ternyata dia maling, ternyata dia korup, ternyata dia apa kayak selingkuhan, lah ya. Apa kayak lah ya gitu. Ya apa yang level itu ya tapi ya. Kalau ternyata dia ngomongnya kadang-kadang suka nyakitin hati orang, tapi juga enggak kan? Tapi kalaupun gitu ya ada orang, gue tersinggung lah Jokowi kemarin ngomong gini, ya udahlah, maafin aja misalnya gitu ya. Nah, tapi kembali ke tadi, dia itu seorang, saya nggak percaya ada manusia sempurna, tapi dalam kapasitas dia itu betul-betul pantas kita perjuangkan. Menurut saya worth it untuk diperjuangkan. Apakah menjadi ketua PSI atau enggak, ya enggak penting. Makanya tapi saya akan bela terus kalau dia diserang-serang tanpa dasar. Nah, dalam hal ini Fit, share me kalau Anda punya data mengenai siapa?
Bukan. Mengenai apa Atau tuh? mengenai apa? Anda Bang? bilang, Bang, sorry Bang, Jokowi itu korup. Oh, Nih, misalnya ya. Saya ya. punya buktinya. Hmm. Saya tuh semula bukan berharap. Ingat OCCRP? Iya. Nah, Kan berita pertamanya tuh bukan hasil polling kan. Menurut OCCRP, Jokowi itu presiden korup. korup. Itu Bang Adi udah goyang tuh. Enggak, Goyang. tapi berharap Enggak, goyang. dilihat- Oh, goyang. Enggak, goyang. Terus Jadi- baru pas tahu oh polling. Ya, nah, jadi goyang tuh berarti. Gila ya, gue nggak tahu loh selama ini. Oh, sempat ada gitu ya? Ada perasaan kayak gitu. Dan itu sangat down gitu, sangat kecewa kan. Oh gitu. Makanya gue harus baca langsung. Gue buka tuh OCCRP. Dia ngomong apa sih tentang Jokowi? Ini OCCRP salah satu organisasi jurnalis terkemuka di dunia. Hmm. Setiap tahun dia bikin kan liputan tentang siapa pemimpin korup kan. Hmm. Gila Jokowi ya. Dia bilang korup. Saya buka lah. Disitulah saya ketemu. Baca nggak ada. Baca nggak ada. Jadi kalau nggak salah tulisan pertamanya kan tentang si Bashar Assad ya kalau nggak salah. Si yang akhirnya dinobatkan sebagai paling korup. Paling korup. Syria kan. Hmm. Nggak ada itu disebut sedikit pun tentang Jokowi. Baca lagi tulisan berikutnya kan. Disitulah mulai muncul tuh ada polling. Ada polling diminta agar orang pembaca OCCRP bersedia mengirimkan nama yang mereka anggap sebagai pemimpin korup. Ada 5.000 suara. Milih nama Jokowi. Ya ini sih teman-temannya Vito kalau gini mah. Oke. Nggak, Ya. poin saya adalah kalau sampai Anda bisa buktikan, bisa ada bukti yang menunjukkan bahwa Jokowi itu mengkorup, saya mau baca, saya mau pelajari, Oke. dan saya mau meninggalkan loyalitasnya pada Jokowi. Oke. Tapi tolong buktikan, Yes. selama itu nggak ada, saya Mati pun. Sampai mati. jihad. Aku Oke. Siap. Ya wes, Bang, terima kasih banyak. Ini tetap dikutip yang terakhir. Ya, terserah dia nanti. Ya, Bang, makasih banyak untuk waktunya Oke, kebersamaannya. thank you, Bang. Ini udah 4 jam tenggorokan. setengah. sangat Ya. aus ya. Sangat aus sekali. Jadi itu sahabat Kompas.com bersama dengan Bang Ade Armando, semoga ya tercerahkan lah. Ini kan kita pengen ngangkat mediumnya juga sebagai dosen juga ya. Yes. Ya, walaupun tadi ya disampaikan ada biasnya karena pecinta Jokowi, tapi kan at least mengakui ya kan. Gitu kan. Oke, Bang, sehat-sehat selalu ya. Ya, thank you ya. Aktivitas. Thank you, Bang. Banget. Gitu Sampai sahabat ketemu. Kompas.com. Sampai berjumpa lagi di Ngegas dan Nampol Berita. Saya Tata Gurito. Saya Vittorio. Kita ketemu lagi, see ya. See you, bye.